Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua sehat dan semangat. Nah, di video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai jenis-jenis sudut. Siapa yang sudah tahu ada berapa jenis sudut? Sebelum kita mencari tahu macam-macam sudut, kita harus tahu terlebih dahulu apa arti sudut. Sudut adalah dua garis yang bertemu pada satu titik. Dua garis yang bertemu pada satu titik disebut sudut. Seperti yang sudah kalian tahu, macam-macam sudut antara lain ada sudut siku-siku, sudut lancip, dan satu lagi sudut tumpul. Betul sekali. Nah, walaupun masih ada dua lagi jenis sudut, yaitu sudut lurus dan sudut refleks, tapi di sini kita akan belajar tiga jenis sudut terlebih dahulu. Baik, mulai dari sudut siku-siku. Siku-siku biasanya dilambangkan dengan huruf L. Jadi huruf L itu membentuk siku-siku. Yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip, dua garis yang bertemu bentuknya menyempit. Maka dia akan membentuk sudut lancip. Dan kebalikannya untuk sudut tumpul, dua garis lurus yang bertemu bentuknya melebar. Nah, yang melebar itu kita sebut dengan sudut tumpul. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian mencari tahu sudut apa saja yang terdapat di berbagai jenis bangun datar. Di sini Ibu sudah menyiapkan bangun datar yang berbentuk persegi panjang, segitiga, trapesium, dan layang-layang. Yang pertama, bangun persegi. Sudut apa yang terdapat pada bangun persegi ini dan berapa jumlahnya? Nah, kita akan bersama-sama mengamati. Bila kita perhatikan, sisi yang terbentuk pada bangun persegi adalah huruf L. Jadi kedua sisinya lurus. Sehingga sudut yang terbentuk pada bangun persegi adalah sudut siku-siku. Dan persegi memiliki 4 sudut siku-siku. 1, 2, 3, 4. Sama halnya dengan persegi panjang. Persegi panjang juga mempunyai 4 sudut siku-siku. Berikutnya yang kedua. Bangun apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah bangun datar segitiga. Sekarang kita akan mencari tahu sudut apa yang terbentuk pada bangun segitiga yang Bu Nikoli tunjuk yang ada di sini. Walaupun kita sudah tahu karena di sini sudah ada lambangnya, tapi kita harus membuktikan. Untuk membuktikan kita bisa menggunakan penggaris lurus. Kita manfaatkan ujung penggaris ini, boleh pakai yang di atas atau yang di bawah. Jadi ujung penggaris ini berbentuk siku-siku karena garis ini membentuk huruf L, sisi. Sehingga sisi pada penggaris ini adalah siku-siku, baik yang di atas ataupun yang di bawah. Langkahnya adalah kita tempelkan sisi pada sudut yang akan kita cari sejajar dengan penggaris siku-siku ini. Kita gunakan siku-siku yang di atas. Ya, seperti ini. Sisi yang di atas
sudah sejajar dengan sisi penggaris, dan kita amati sisi lainnya. Sisi lainnya ternyata juga sudah sejajar, sehingga sudut ini membentuk sudut siku-siku. Sesuai ya, karena kedua sisinya sejajar. Kemudian kita cari sudut yang ada di sebelah sini. Kita sejajarkan salah satu sisinya dengan sisi penggaris, dan kita amati sisi lainnya. Apakah ia sejajar, melebar, atau menyempit? Ya, sisi lainnya menyempit, maka sudut di sebelah sini disebut dengan sudut lancip. Yang terakhir, sudut yang ada di sini. Kita sejajarkan salah satu sisinya dengan sisi penggaris, dan kita amati sisi lainnya. Apakah sisi lainnya sejajar, melebar, atau menyempit? Sisi lainnya menyempit, maka sudut ini disebut dengan sudut lancip. Maka bangun datar segitiga ini memiliki satu sudut siku-siku dan dua sudut lancip. Selanjutnya, bangun datar trapesium. Kita bersama-sama mencari tahu sudut apa saja yang terbentuk pada bangun datar trapesium ini. Yang pertama, kita mencari sudut yang di sebelah sini. Sudut ini terbentuk dari sisi lurus dan sisi miring ini. Kita gunakan penggaris, kita pakai sisi atas, siku-siku yang ada di atas. Kita sejajarkan salah satu sisinya, dan kita amati sisi lainnya. Apakah ia sejajar, menyempit, atau melebar? Ya, sisi lainnya melebar. Maka sudut ini disebut dengan sudut tumpul. Selanjutnya, kita cari tahu yang di sebelah sini, kita sejajarkan, dan kita amati sisi lainnya. Kedua sisi sejajar dengan siku-siku penggaris, maka sudut ini disebut dengan sudut siku-siku. Berikutnya, kedua sisinya pun sejajar, sehingga sudut ini juga disebut dengan sudut siku-siku. Dan yang terakhir, kita sejajarkan salah satu sisinya dengan sisi penggaris, dan kita amati lagi sisi lainnya. Ya, sisi lainnya ternyata menyempit, maka bagian ini disebut dengan sudut lancip. Maka trapesium memiliki satu sudut tumpul, dua sudut siku-siku, dan satu sudut lancip. Yang terakhir, bangun datar layang-layang. Kita akan mencari tahu sudut apa yang membentuk pada bangun datar layang-layang. Kita cari tahu terlebih dahulu yang ada pada bagian atas. Kita gunakan penggaris, kita gunakan siku-siku yang ada di atas, sejajarkan salah satu sisi layang-layang pada siku-siku penggaris, dan kita amati sisi lainnya. Apakah dia sejajar, menyempit, atau melebar? Ya, sisi lainnya melebar. Maka pada bagian ini berbentuk sudut tumpul. Cek sekali lagi ya. Kita sejajarkan dan kita amati. Ternyata dia melebar, bukan sejajar. Baik. Sudut ini membentuk sudut tumpul. Berikutnya, sudut yang di sebelah sini terbentuk dari
sisi miring, dua sisi miring ini. Kita sejajarkan salah satu sisinya dan kita amati sisi lainnya. Oke. Nyaris siku-siku. Namun bila diamati lagi, sisi lainnya melebar. Terlihat ya sisanya. Maka sudut ini juga membentuk sudut tumpul. Yang ketiga, sudut yang ada di sebelah sini. Kita sejajarkan salah satu sisinya. Dan kita amati sisi lainnya. Sisi lainnya pun melebar. Dia tidak sejajar ya dan tidak menyempit. Dia melebar. Maka bagian ini juga membentuk sudut tumpul. Yang terakhir, di sebelah sini kita cek, kita sejajarkan salah satu sisinya dengan sisi penggaris ini, dan kita amati sisi lainnya. Sisi lainnya pun menyempit, ia tidak sejajar ataupun melebar, ia menyempit. Maka bagian ini membentuk sudut lancip. Sehingga bangun datar layang-layang ini mempunyai 3 sudut tumpul dan 1 sudut lancip. Nah, apakah sampai di sini kalian sudah cukup jelas? Baik, sekarang kalian bisa berlatih mencoba di rumah masing-masing dan cari tahu sudut apa saja yang terdapat pada bangun datar tersebut. Sekian video dari Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih. Semoga dapat membantu kalian untuk belajar.